menggetarkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Iya. Kemarin Pak Dias sempat mengalami sakit. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, bisa Iya. mengikuti kegiatan pendampingan hari ini ya. Iya. Pak Dias, untuk fokus pendampingan ini yaitu pertama diskusi tantangan belajar daring, kemudian yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran belajar dewantara, yang ketiga adalah diskusi pembuatan portofolio, kemudian yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi berubah ya. Dan saya harapkan Pak Dias memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan, yaitu dengan tema pendampingan refleksi awal kompetensi berubah. Nah, untuk hari ini apakah dokumen yang dibutuhkan untuk pendampingan individu sudah Pak Dias siapkan? Sudah. Oh iya, sudah siap ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu Pak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Coba bisa diceritakan. Baik Bu, pada awalnya pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini pendidikannya sudah dimulai dan kita diperkenalkan dengan learning management system, di mana dalam learning management system itu terdapat alur merdeka yang dimulai dari kata M, merdeka, M itu mulai dari diri, elaborasi, terus refleksi dan lain sebagainya sampai disebut dengan aksi nyata. Nah, di situ saya mempelajari tentang proses-proses bagaimana menjadi guru penggerak yang baik. Diawali dari modul 1.1 di situ, di mana dalam mulai dari diri kita diminta untuk mempelajari apa saja yang menjadi hal-hal penting yang berhubungan dengan guru penggerak, di mana contoh figur yang digunakan adalah sosok Bapak Pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara, di mana di situ kita mendapatkan ilmu baru. Saya mengetahui bagaimana cara membagi pendidik yang baik di era Ki Hajar Dewantara. Ya, satu hal yang paling saya ingat dari modul 1.1 itu, di mana saya jadi tahu kalau kita itu harus menjadi guru yang berpihak kepada murid. Selain itu, saya juga kagum sekali pada beliau Ki Hajar Dewantara, walaupun beliau hidup di masa era lalu, ternyata tuanya itu sampai tahun 2024 ini masih sangat relevan, masih sangat berguna. Apalagi pendapat beliau yang mengatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Ternyata masih digunakan ya, meskipun sudah lama tapi tetap bisa digunakan untuk yang saat ini. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya apa yang telah Anda lakukan sebagai pencapaian selama 1 bulan ini? Yang pasti saya sekarang memiliki banyak dokumen. Jadi saya mendapatkan masukan juga dari media. Waktu itu saya berkonsultasi dengan media di mana Pak Dias kalau bisa tugas-tugasnya juga ditaruh di Google Drive supaya nanti kalau LMS dibutuh kita masih punya filenya. Nah, seperti itu. Jadi capaian yang saya dapat ya yang pasti tugas-tugas yang sudah saya buat berdasarkan pemikiran saya sendiri itu merupakan suatu pencapaian saya juga, karena saya lulus kuliah sudah lama tidak mengerjakan tugas, dan saya merasa awalnya saya berpikir bahwa apakah saya bisa, tapi ternyata sampai dengan modul 1.2 terakhir pun masukan dari Pak Fasilitator, beliau bahkan setelah workshop dan mengatakan kalau saya termasuk yang salah satu yang kreatif karena menyelipkan animasi, bisa menyelipkan lagu. Waktu itu saya membuat sedikit lagu pembukaan yang saya rekam pakai suara saya sendiri, kebetulan hobi saya menyanyi gitu. Jadi saya menyanyi di pembukaan itu, saya menyanyi di situ saya sebutkan kalau hasil saya happy, terus BP saya Budovi, terus dalam nyanyian itu saya berharap kita itu bisa bersama-sama bekerja sama dalam jadi saya merasa memang pencapaian utama dari guru penggerak awal ini adalah kreativitas saya dan keyakinan diri saya akan mengerjakan tugas itu bisa terselesaikan dengan fokus belum ide.
Jadi, saya kira itu merupakan pencapaian luar biasa ya Pak ya, karena bakat panjenengan bisa tersalurkan melalui media-media sehingga tugas yang panjenengan buat bervariasi. Tadi kan Bapak Fasil juga menyampaikan sangat bagus sekali ya, karena diselingi dengan nyanyian yang dari kreasi Pak Dias tadi. Pak Dias, saya ucapkan terima kasih atas daya upaya Pak Dias telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama dengan sangat baik sekali, dan saya juga melihat Pak Dias itu selalu mengirim tugas sebelum due date-nya. Nah, itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi saya, karena menyelesaikan tugas sebelum waktu yang telah ditentukan itu adalah sangat bagus sekali menurut saya, karena di sela-sela kesibukan Pak Dias ada kegiatan lomba kemarin. Saya ucapkan selamat ya Pak ya, Kecamatan Kepung mendapatkan juara 1 kemarin ya, selamat. Kemarin mendapatkan juara 1 di bidang lomba pantomim gambar bercerita. Kebetulan dua-duanya yang menggunakan saya. Oh iya, selamat ya, selamat Pak ya. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Untuk Kecamatan Kepung saya ucapkan selamat menjadi juara 1 di Kabupaten Kediri ini. Nah, selanjutnya saya ingin tahu Pak, bisa diceritakan secara singkat dukungan apa saja yang Bapak dapatkan dari ekosistem sekolah ini? Saya bersyukur lulus di angkatan sebelumnya itu. Saya itu salah satu yang merasa bahwa saya itu saat wawancara kan saya wawancaranya singkat, jadi saya sebenarnya tidak percaya diri apakah hasilnya nanti saya bisa lolos atau tidak, tapi ternyata Allah memberi saya rezeki di mana lingkungan saya ini saya diluluskan pada saat kepala sekolah saya sudah berpindah dari Pak Munir ke Bu David, di mana Bu David ini juga sekarang hari ini kebetulan hari ini sedang melakukan karya tujuh. Ya, ini Bu, beliau memberikan dukungan secara langsung, bahkan pada saat sebelum wawancara dan praktek mengajar, sebelum pendidikan guru penggerak pun saat saya daftar saya sudah mendapat dukungan itu. Saya sudah diberi, Pak, soal-soalnya kisi-kisinya seperti ini, kan jawabnya seperti ini. Sebenarnya ibu kepala sekolah ini, sekolah SD yang 2 ini ada upgrading, banyak guru penggeraknya. Nah, dari awal situ saya semakin yakin bahwa kepala sekolah memberikan dukungan yang maksimal. Teman-teman saya seperti tadi diminta ikut pun juga langsung cepat datang. Selain itu juga ketika saya mengerjakan tugas dan saya merasa kebingungan pun saya juga berkolaborasi dengan Bu Norma. Kebetulan di SD sini yang lolos guru penggerak angkatan 10 2 orang, saya dengan Bu Norma, dimana ketika ada tugas dan kita kebingungan, maka kita berkolaborasi mencari jalan keluar bersama. Jadi saya merasa dukungan dari Bapak Ibu guru sangat maksimal buat saya, terus dukungan dari Ibu Kepala Sekolah juga sangat luar biasa. Tidak ada alasan buat saya untuk mengelola lagi lingkungan sekolah. Saya merasa sangat terbantu. Saya lihat tadi juga Bapak Ibu guru di sini mendukung sekali ya Pak ya untuk kegiatan pendidikan guru ini. Semoga kedepannya tetap berjalan seperti ini dan lancar, dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai dengan lulus nanti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dias. Untuk selanjutnya kita masuk ke tindak lanjut hasil pembelajaran Pak. Ini saya akan melakukan diskusi dengan Anda terkait modul 1.1 dan modul 1.2 Pak ya. Diskusi ini terkait dengan implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan seperti berikut ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan
Baik Bu, dalam modul 1 grade 1 banyak sekali ilmu baru yang saya dapat, terutama keberpihakan terhadap murid itu. Jadi saya itu termasuk orang yang mengalami perubahan kurikulum yang berbeda-beda. Saya sekolah dengan kurikulum KTSP, setelah itu saya kuliah dengan kurikulum 2013. Sekarang saya jadi guru harus menjadi guru dengan kurikulum merdeka. Artinya 3 tingkatan itu berbeda Bu. Hanya saja saya tarik benang merah, saya mendapatkan satu kesimpulan dari apa yang saya dapat di modul 1.1, di mana sebenarnya semua kurikulum itu intinya sama. Semua itu memiliki keberpihakan kepada murid. Namun dalam kurikulum merdeka ini keberpihakannya itu terlihat lebih nyata, jadi lebih jelas. Seperti yang dikatakan di ajaran bahwa kita itu menghamba pada murid. Jadi setelah belajar tentang modul 1.1, terutama tentang filosofi belajar Dirgantara, saya jadi tahu bagaimana cara menjadi guru yang menghamba pada murid, dalam artian tetap ada porsi-porsi tertentu di mana kita harus tetap belajar dihormati, tapi kita harus menghamba untuk memberikan ilmu ini kepada anak-anak dengan hasil yang semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Oh iya, berarti tetap ada keterkaitan ya antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang ini. Iya Pak. Saya salut sekali dengan Pak Dias ternyata dengan mempelajari modul 1.1 bisa menyesuaikan dengan pemikiran Diajar Dirgantara, yaitu dengan berpusat kepada murid, pendidikan berpusat kepada murid. Nah selanjutnya Pak, apa saja pembelajaran yang Pak Dias dapatkan dari modul filosofi pendidikan Diajar Dirgantara yang mendorong untuk melakukan perubahan tersebut? Yang pasti begini Bu, pada saat awal pembelajaran dulu, saya itu sebenarnya sudah tahu dasar-dasar tentang bagaimana cara kita berpihak murid. Sebelum pembelajaran dimulai, sebenarnya saya sudah mengenal yang namanya asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Sebelum anak-anak berkenalan dengan saya memberikan satu lembar kertas di mana kelas tersebut tuliskan nama ayah, nama ibu, jumlah saudara, nama saya karena saya yakin ketika keluarga tersebut memiliki banyak anak atau banyak orang tua anak tersebut juga kurang. Saya suka menanyakan tentang warna favorit, saya tanyakan ke teman saya yang mengerti tentang bagaimana sifat-sifat anak yang memiliki warna favorit ini. Saya lakukan pendalaman. Hanya saja kemampuan saya tentang keberpihakan pada murid itu masih ragu, masih bingung apakah keberpihakan yang mantap itu yang seperti apa. Nah ketika saya belajar di learning management system Diajar Dirgantara di modul 1.1, hal yang awalnya buram abu-abu itu menjadi jelas. Saya jadi tahu, apalagi saat itu kita sudah melaksanakan yang namanya ruang kolaborasi, di mana saya bertemu dengan banyak orang. Ada Pak Mary dari sekolah menengah atas, ada Bu Wiwi dan Pak Mary dari SMP, ada kita guru SD. Saya mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari banyak orang. Apalagi beliau-beliau yang lulus guru penggerak di kelas saya, Bu, di kelas kita di kelas 83 itu menurut saya beliau-beliau dengan kompetensi yang luar biasa. Ketika dimintai pendapat apalagi tentang filosofi Diajar Dirgantara, mereka memiliki sudut pandang yang membuat saya itu semakin terbuka. Oh iya. Ketika saya menyimak di ruang kolaborasi Bu, dalam hati saya itu berkata, Masya Allah, orang-orang kok pintar banget ya. Saya tidak kepikiran, tapi orang-orang bisa sepemikiran itu. Lalu saya berusaha untuk saya harus bisa sekreatif itu. Sampai akhirnya, tentu saya senang sekali waktu di DP notis saya bilang, wah, ada kelompok yang buat ngobar dan kolbar itu, yang lain tidak diingat kok, kelompok saya yang diingat. Saya merasa, wah, berarti saya sudah ada di track yang benar, kreativitas saya sudah benar. Terus saya berharap dari kreativitas tersebut bisa menular ke dunia orang. Yang pasti hasil pembelajaran utama dari yang saya dapat, awalnya saya cuma memperhatikan pada murid, walaupun saya awalnya sudah melakukan itu, sekarang sedikit lebih mantap gitu. Saya juga melihat di ruang kolaborasi kemarin ya Pak, sangat bermacam-macam. Ada yang bikin peta sendiri. Iya, bikin peta sendiri. Lomba puisi. Iya. Saya juga senang sekali banyak dari Bapak Ibu guru yang mengeluarkan kreativitasnya sesuai dengan temanya. Mungkin perbedaan antara
jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA itu kelihatannya itu berbeda, tapi sebenarnya kalau diterapkan itu ada kesamaan-kesamaan gitu ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana respon dari peserta didik di sini Pak? Alhamdulillah, sebenarnya saya kalau respon secara individu saya tidak bisa memastikan itu, tapi yang pasti dari daftar hadir saya bisa melihat bahwa tingkat absensi itu sangat sedikit. Saya merasa anak-anak antusias. Terus sebelum pelajaran, ketika saya masuk kelas, bahkan pelajaran belum anak sudah tanya, Pak hari ini belajar apa? Pak ada kuis apa yang sudah disiapkan dari ini? Jiwa kompetitif anak-anak juga meningkat. Setiap kali saya berharap perkataan mereka jujur dulu, tapi setiap kali saya mengakhiri pembelajaran saya selalu melakukan refleksi dan dengan bertanya, anak-anak senang belajar hari ini karena saya merasa kesenangan anak-anak itu menjadi suatu model. Kalau senang maka mereka akan menjalani itu dengan ikhlas. Karena sekarang itu rata-rata anak-anak itu belajar itu tidak ikhlas, kebanyakan tugas, bingung, mau berangkat sekolah itu bosan. Tapi kalau setelah saya mempelajari modul ini, saya menciptakan kreativitas pembelajaran, absensi anak-anak, bahkan yang kelas 4 itu waktu itu banyak yang mengatakan bahwa ini loh, anak ini sering bolos, juga saya kok tidak pernah bolos. Saya merasa itu salah satu pencapaian yang saya dapat juga melalui modul ini. Gitu. Bagaimana Bapak melihat respon dari anak-anak yang antusias, anak-anak yang senang itu bagaimana perasaannya? Bersyukur, apalagi kemarin itu ada pendampingan dari Ibu KS saya itu mengatakan begini, Mas Pak Bias itu anaknya responsif, terus anaknya juga aktif, belajarannya seru, jadi bikin saya semakin percaya diri, bikin saya semakin merasa kalau dia teks saya sudah benar, tinggal saya benahi, tinggal saya menambah kreativitas saya supaya anak semakin nyaman di kelas. Saya juga tidak hanya yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas, kalaupun suasana kelas itu bisa membuat anak-anak itu merasa senang, saya akan lakukan. Kayak Bu Devi tadi masuk kelas saya di papan ada bunga ditempel, terus habis itu di tempat meja itu ada taplaknya. Saya berusaha membuat, ayo kita buat kelas senyaman mungkin, karena saya ingin kalian itu masuk kelas, itu masuk ke rumah, masuk ke tempat paling nyaman untuk belajar. Gitu. Tadi saya masuk kelasnya Pak Dias itu sempat gini, mejanya kok unik ya? Iya. Biasanya mejanya warna-warni, ada wallpaper warna pink. Itu kenapa pilihannya warna pink? Karena permintaan anak-anak. Jadi yang cewek-cewek itu ngambek kalau misalnya warnanya pink. Jadi banyak salah paham. Ibu kenapa kok taplaknya pink, mejanya pink kan? Karena memang kalau perempuannya nggak mau kalah tuh Bu. Jadi yang laki-laki di kelas itu semua kalah ya. Tadi saya sempat berpikir Pak, kok mejanya seperti ini ya? Maksudnya biasanya kalau di sekolah-sekolah itu taplak mejanya itu ya ada polos gitu, nggak warna-warni seperti itu. Ternyata memang requestnya anak seperti itu ya. Ini sudah salah satu keberpihakan dari Pak Dias kepada murid. Kita berpihak kepada murid. Apa sih yang dimau itu murid-murid apa? Nah, kita turuti ya. Selagi kita bisa, saya usahakan. Ya, diusahakan ya. Masuk pencapaian sangat bagus sekali. Terima kasih Pak, saya sudah melihat aksi nyata dari modul 1.1 dan 1.2 dari kelas sangat luar biasa. Semoga nanti kedepannya Pak Dias bisa mengikuti pendidikan muda ini dan menerapkan aksi nyatanya di kelas sesuai dengan modul yang ada di hati. Hari ini kita sudah masuk di sesi akhir Pak. Ya, alhamdulillah dari pagi sampai siang banyak yang kita diskusikan. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi. Pak Dias, saya ingin tahu apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan hari ini. Ya pasti saya ucapkan syukur dulu Ibu karena pendampingan hari ini berjalan dengan lancar. Saya juga ucapkan banyak terima kasih pada Bu Devi karena tadi sudah memberi banyak masukan. Saya rasa masukan dari Bu Devi sangat membangun untuk perkembangan saya.
banyak ide-ide baru yang saya dapatkan seperti masukan ide tentang penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Selain itu juga masukan ide tentang bagaimana mempromosikan kelas agar lebih baik juga menjadi satu ide baru, sehingga nantinya saya bisa mengembangkan pembelajaran agar lebih baik lagi. Dan cita-cita Diajak Belajar secara kecil dalam lingkup yang kecil di SDN ini bisa terlaksana khususnya di kelas saya gitu. Sangat khusus sekali menurut saya, ternyata itu ini memberikan, termasuk saya itu tadi jarang loh yang memakai itu media bel ya. Anak-anak suka sekali itu. Baru kali ini saya tahu ada bel yang bisa dibunyikan di dalam kelas. Kalau biasanya itu adanya bel itu maksudnya Pak. Iya Bu. Iya. Selanjutnya apa Pak yang sudah baik dari pendampingan hari ini? Masya Allah, saya bersyukur karena mendapat pendamping Bu Devi. Sebelumnya kita sudah kenal di paguyuban seni atau lembaga kesenian Kecamatan Kebun. Saya sudah mengenal Bu Devi dengan baik. Pada saat saya tahu bahwa pengajar praktik di Kecamatan Kebun ada Bu Devi dan Pak Pandu, saya berdoa semoga Bu Devi, karena saya sudah mengenal Devi, kita sering berjuang bersama, menunggu anak-anak lomba dari pagi sampai sore bersama, deg-degan bersama untuk pengumuman. Jadi saya merasa bahwa keterikatan batin kita itu sama untuk kecamatan kita. Jadi saya rasa semua hal yang berhubungan dengan Bu Devi sudah baik, sudah sangat menginspirasi saya, dan semoga saya bisa memanfaatkan apa yang Bu Devi berikan pada saya sehingga nanti bisa saya aplikasikan ke anak-anak. Sebelumnya kita memang sudah mengenal ya, sudah mengenal lama Bu. Sama-sama tegangnya kalau pengumuman itu saya tuh juga ikut gimana ya rasanya. Kemarin waktu mendapatkan juara 1, saya tuh juga merasa ikut senang, merasa dari yang membina jenengan, saya mendampingi, tapi saya juga merasa senang sekali Pak. Untuk pendampingan selanjutnya, saya ingin tahu apa yang perlu diperbaiki. Jadi begini Bu, secara garis besar kalau saya diberi kesempatan untuk melakukan penilaian sekarang Bu, saya merasa bahwa seluruhnya dari rangkaian kegiatan tapi sampai siang ini itu sebenarnya sudah bagus. Cuman kalau diberi kesempatan untuk memasukkan sedikit ketika kita itu diberi waktu untuk mempersiapkan pendampingan aksi nyata, saya ingin waktunya jangan memperbaiki Ibu, supaya nanti saya bisa mempromosikan kelas, saya pastikan bahwa absensi dan kehadiran itu, saya juga mempersiapkan media pembelajaran yang lebih maksimal sehingga apa yang akan kita lakukan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kalau kita hanya diberi waktu 3 hari, 2 hari, saya rasa saya masih bisa mengembangkan dan menambahkan kreativitas saya kalau misalkan diberi waktu 1 atau 2 minggu gitu. Terima kasih atas masukannya. Nanti untuk pendampingan selanjutnya kita koordinasi agar lebih baik lagi Pak ya. Saya sebagai pengajar praktik mengucapkan terima kasih ya. Untuk hari ini sungguh-sungguhnya dari panjenengan, saya ucapkan terima kasih sekali. Dan saya juga merasa sangat bangga kepada Bapak sudah bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam 1 bulan ini dengan baik dan juga menyelesaikan berbagai LMS dengan baik. Saya lihat sebelum juga Pak Dias juga sudah menyelesaikan, juga hari ini sudah menerapkan aksi nyata yang ada di dalam kelas, yaitu implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Diajak Belajar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dias telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan selama pembelajaran hari ini. Untuk hari ini sudah selesai.